Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas geometri analitik tentang koordinat polar dan kartesius. Nah, perkenalkan, nama saya Agustiarini Dwi Fitayanti, NIM 2018 160311123. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang relasi koordinat kartesius dan koordinat polar. Yang pertama ada hubungan kartesius dan polar. Nah, di sini ada dua buah gambar koordinat, yang mana sebelah kiri ini adalah koordinat kartesius dan sebelah kanan ini adalah koordinat polar atau koordinat kutub. Di SMP dan SMA, kita sudah mengenal yang namanya koordinat kartesius. Di dalam koordinat kartesius itu, kita pasti tidak asing dengan istilah jarak, yang biasanya disimbolkan dengan huruf R. Nah, oke. Di dalam koordinat kartesius, cara untuk menentukan jarak atau R adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, atau bisa dituliskan R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini berbeda dengan koordinat polar. Kalau di dalam koordinat polar, kita akan mengenal yang namanya alfa atau theta. Nah, alfa atau theta ini dibentuk dari apa? Alfa atau theta ini dibentuk dari sumbu X positif yang berada di kanan 0 di sini dengan garis R, yang mana garis R ini menghubungkan titik 0,0 dengan titik P. Nah, di sini ada keterangan bahwa R adalah jarak polarnya dan theta atau alfa ini adalah sudutnya. Yang kedua ada menghubungkan koordinat kartesius dengan koordinat polar. Nah, pada gambar grafik sebelumnya terdapat grafik koordinat polar yang dimana dia itu membentuk sudut siku-siku. Nah, jika membentuk sudut siku-siku, kita dapat menggunakan rumus Pythagoras. Nah, di mana rumus Pythagoras ini sudah pernah dipelajari pada sebelumnya, pada saat kita masih SMP, SMA gitu ya. Oke. Untuk mencari sisi miring, R sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ketika diubah dalam bentuk polar, berarti dia berhubungan dengan yang namanya sudut sin cos tan. Nah, berhubung tadi yang dipakai untuk mencari sisi depan dan sisi samping, maka dari itu menggunakan tan. Karena tan alfa atau tan theta sama dengan Y per X. Nah, kenapa di sini kok dituliskan Y per X? Karena rumus dari tan itu adalah depan per samping. Nah, sisi depan itu yang mana? Sisi depan itu sumbu Y. Dan sisi samping itu yang mana? Sisi sampingnya itu sumbu X. Oke. Lalu ini dipindah ruaskan, ini tan, dipindah ruas menjadi di sebelah kanan. Nah,
asalnya kan alfa atau theta sama dengan Y per X per tan. Nah, kan otomatis tannya ini asalnya ada di bawahnya per. Kemudian diubah menjadi di atasnya. Jadi bukan per lagi, bukan Y per X per tan. Nah, maka tannya ini harus diinverskan. Jadi alfa atau theta sama dengan tan pangkat min 1 dikali Y per X. Nah, untuk mengubah koordinat kartesius X, Y menjadi koordinat polar R, alfa atau theta, maka hukum menyerupai di bawah ini. Jadi, R, alfa atau theta sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, tan pangkat negatif 1 dikali Y per X, di mana tan pangkat negatif 1 ini adalah inverse dari tangan. Oke. Selanjutnya ada menghubungkan koordinat polar dengan koordinat kartesius. Nah, kita tetap menggunakan grafik koordinat polar di mana dia membentuk sudut siku-siku. Oke. Di sini ada sin alfa atau sin theta sama dengan Y per R. Nah, kenapa ini Y per R? Di sini dituliskan Y per R karena sin asalnya sin sama dengan depan per miring. Nah, sisi di bagian depan ada sumbu Y dan sisi miringnya yaitu R. Nah, kemudian ini dikalkulasikan atau dipindah ruas menjadi Y sama dengan R dikali sin alfa atau R dikali sin theta. Nah, cara mencari cos juga begitu. Cara mencari cos alfa atau cos theta itu sama dengan X per R. Kenapa X per R? Karena rumus dari cos yaitu cos sama dengan samping per miring. Nah, sisi sampingnya itu sumbu X ini dan sisi miringnya yaitu R. Ini juga sama dikalkulasikan juga menjadi X sama dengan R dikali cos alfa atau R dikali cos theta. Nah, sehingga didapatkan X, Y sama dengan R dikali cos alfa atau cos theta, R dikali sin alfa atau sin theta. Gitu. Nah, sini ada contoh soal yang pertama. Temukan koordinat kartesian yang terkait dengan 4, pi per 6 dan koordinat polar atau koordinat kutub yang terkait dengan negatif 3, akar 3. Oke. Jika R, theta sama dengan 4, pi per 6, maka X sama dengan 4,
dikali cos pi per 6. Sama dengan 4 dikali akar 3 per 2. Sama dengan 2 akar 3. Untuk Y sama dengan 4 dikali sin pi per 6 sama dengan 4 dikali setengah sama dengan 2. Jika X, Y sama dengan negatif 3, akar 3, maka R kuadrat sama dengan negatif 3 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat sama dengan 12. Tan theta sama dengan akar 3 per negatif 3. 1 dari R, theta adalah 2 akar 3, 5 pi per 6. Dan yang lainnya adalah negatif 2 akar 3, negatif pi per 6. Nah, ada juga contoh soal yang kedua, yaitu tunjukkan bahwa grafik dari R sama dengan 8 sin theta adalah lingkaran, dan grafik dari R sama dengan 2 per 1 dikurangi cos theta adalah parabola dengan cara mengubahnya ke koordinat Kartesian. Nah, jika kita mengalihkan R sama dengan 8 sin theta dengan R, akan didapatkan R kuadrat sama dengan 8 dikali R dikali sin theta. Dalam koordinat Kartesian adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 8 dikali Y. Dapat dituliskan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 8Y sama dengan 0. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 8Y ditambah 16 sama dengan 16. Lalu, ini difaktorkan menjadi X kuadrat ditambah Y dikurangi 4 kuadrat sama dengan 16. Yang terakhir adalah persamaan lingkaran dengan jari-jari berpusat di 0,4. Oke. Persamaan kedua diselesaikan dengan langkah-langkah berikut. R sama dengan 2 per 1 dikurangi cos theta. R dikurangi R cos theta sama dengan 2. R dikurangi X sama dengan 2. R sama dengan X ditambah 2. R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Y kuadrat sama dengan 4X ditambah, Y kuadrat sama dengan 4 dikali X ditambah 1. Oke. Persamaan yang terakhir merupakan persamaan parabola dengan puncak negatif 1,0 dan fokus di titik asal. Terima kasih. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.